Untuk jawaban nomor 2, yang pertama pengertian moderat. Moderat merupakan kelompok yang berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip modernitas. Mereka berfokus pada pengembangan pendidikan Islam yang lebih progresif dan adaptif terhadap perkembangan sosial dan budaya. Nah, turunan dari moderat ini ada neomodernisasi Islam yang bersintesis antara pola pemikiran tradisionalisme dan modernisme. Yang kedua ada post-tradisionalisme Islam, yaitu revitalisasi tradisi Islam dengan cara mendialogkan dengan modernitas. Lalu kelompok yang kedua ada Puritan, yaitu kelompok yang berupaya untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional Islam dan menolak pengaruh modernitas. Mereka berfokus pada pengembangan pendidikan Islam yang lebih tradisional dan berorientasi pada nilai-nilai Islam klasik. Turunannya yang pertama ada Islam tradisionalisme, yaitu gerakan yang berupaya mempertahankan nilai-nilai tradisional Islam dan menolak pengaruh modernitas. Turunan yang kedua ada Wahabisme atau gerakan yang berupaya untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional Islam dan menolak pengaruh modernitas dengan fokus pada pengembangan pendidikan Islam yang lebih tradisional dan berorientasi pada nilai-nilai Islam klasik. Kelompok yang ketiga ada kelompok liberal, yaitu kelompok yang berupaya mengembangkan pendidikan Islam yang lebih progresif dan adaptif terhadap perkembangan sosial dan budaya. Kelompok ini berfokus pada pengembangan pendidikan Islam yang lebih progresif dan adaptif serta mempertahankan nilai-nilai tradisional Islam. Nah, turunan dari kelompok ini ada dua. Yang pertama Islam liberal, yaitu gerakan yang berupaya mengembangkan pendidikan Islam yang progresif dan adaptif terhadap perkembangan sosial dan budaya. Lalu yang kedua ada Islam reformis. Nah, terkait perbedaan antara kelompok tersebut, yaitu kelompok moderat, Puritan, dan liberal, terjadi karena beberapa faktor, seperti yang pertama pengaruh budaya dan sosial. Perbedaan budaya dan sosial dapat mempengaruhi cara umat Islam memahami ajaran agama. Misalnya, umat Islam yang tinggal di negara barat mungkin lebih terpengaruh oleh budaya dan nilai modernitas, sedangkan umat Islam yang tinggal di negara timur tengah mungkin lebih terpengaruh oleh budaya nilai-nilai tradisional. Lalu yang kedua, pengaruh pemikiran. Pemikiran Islam yang berbeda dapat mempengaruhi cara umat Islam memahami ajaran agama. Misalnya, pemikiran seperti Iqbal dan Fazlur Rahman yang berfokus pada pengembangan pendidikan Islam yang lebih progresif dan adaptif terhadap perkembangan sosial dan budaya, sedangkan pemikiran seperti Ali Syariati dan Sayyid Hussein Nasr yang berfokus pada pengembangan pendidikan Islam yang lebih tradisional dan berorientasi pada nilai-nilai Islam klasik. Lalu yang ketiga ada pengaruh politik dan sosial. Perbedaan politik dan sosial dapat mengaruhi cara umat Islam memahami ajaran agama. Misalnya, umat Islam yang tinggal di negara dengan sistem politik yang lebih demokratis mungkin lebih terpengaruh oleh nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Sedangkan umat Islam yang tinggal di negara dengan sistem politik yang lebih authoritarian mungkin lebih terpengaruh oleh nilai-nilai tradisional dan kekuasaan.